Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Setelah lama kita tidak bertemu, mari kita lanjutkan alur cerita dari Raja Rasis Leon. Dan part ke-24, mari kita mulai. Setelah penyelesaian gate yang mengharuskan kematian Holy Grail Knight Geofric, hari-hari normal lainnya mulai terjadi, di mana di dalam sebuah ruangan, terlihat jika Yang Mulia Leon sedang melakukan pelatihannya. Dan dirinya terus mengayunkan dan mengayunkan pedangnya. Hingga akhirnya ia teringat akan ketidakberdayaannya yang tidak bisa menolong temannya. Karena itulah dirinya harus terus mengasah ilmu berpedangnya kembali. Bahkan dari itu juga ia merasakan kelelahan. Padahal biasanya ia tak pernah merasakan lelah seperti ini. Bahkan meski dirinya melawan para demon sekalipun. Seakan saat ini ada sesuatu yang sedang menghantuinya, di mana ia teringat bahwa kali ini dirinya harus berjalan bersama kelompoknya, dan ia menyadari jika perasaan itulah yang membuat dirinya menjadi kelelahan. Karena saat ini dirinya memiliki rasa takut akan kehilangan sesuatu, di mana ia merasakan ketakutan untuk menghadapi pertempuran yang akan dilaluinya. Namun meski begitu, Yang Mulia Leon menyadari jika hal tersebut merupakan beban yang harus dirinya tanggung sendiri dan tidak mungkin membebankan hal tersebut kepada orang lain. Ketika dirinya sedang berfokus dalam berlatih, tiba-tiba saja ada seseorang yang memanggil dirinya, di mana di sana terlihat jika Han Hari datang ke tempat pelatihan tersebut. Melihat kehadiran Han Hari, Yang Mulia Leon pun bertanya tentang apakah dirinya tidak beristirahat. Di mana Han Hari menjawab jika belakangan ini dirinya merasa harus lebih banyak latihan. Mendengar perkataannya, Yang Mulia Leon merasa tidak percaya kepada Han Hari, terutama ia menatap dirinya dengan tajam. Dan Han Hari kemudian berkata bahwa belakangan ini memang seperti itu dan sepertinya bukan dirinya saja yang merasa kurang dalam berlatih. Di mana Yang Mulia Leon pun memahaminya serta berkata untuk mengambil pedang kayu. Tentu saja dirinya ingin melihat kemampuan milik Han Hari. Mendengar perintah dari Yang Mulia Leon, Han Hari tentu saja mematuhinya, di mana ia berkata dengan hormat bahwa dirinya melakukan itu semua dengan nama kerajaan. Setelah semua persiapan itu, Han Hari dan Yang Mulia Leon, mereka pun bersiap untuk saling bertarung, di mana Han Hari telah siap dalam pelatihan tersebut, karena Yang Mulia Leon ia memerintahkannya untuk memblokir serangannya. Dengan itu jugalah Yang Mulia Leon langsung bergerak dengan sangat cepat, di mana nyatanya ia bergerak ke arah belakang Han Hari untuk menebasnya. Tapi dengan refleks milik Han Hari, ia berhasil menangkis serangan pedang dari Yang Mulia Leon, meski sebenarnya ia sedikit terkejut akan tindakan tersebut. Bahkan ia merasakan jika kekuatan yang diluncurkan oleh Yang Mulia Leon memiliki beban yang cukup berat. Dengan hal tersebut, Yang Mulia Leon terus melancarkan tebasan kepada Han Hari, di mana dirinya menilai kekurangan Han Hari dari pergerakannya. Bahkan lebih dari itu, ia juga memberitahukan kepadanya pergerakan yang baik dalam memblokir serangan. Di mana dari instruksi tersebut, Han Hari akhirnya berhasil memblokir serangannya secara sempurna. Bahkan karena itu, ia sangatlah senang. Tapi karena kesenangan yang sesaat ini, Yang Mulia Leon langsung melayangkan pukulan menggunakan lengannya. Di mana dari hal tersebut, Han Hari langsung terkena jitakan di kepalanya. Dan Yang Mulia Leon kemudian kembali mengomentarinya jika posisi miliknya masihlah terlalu lebar. Terutama Yang Mulia Leon sendiri telah mengatakannya berulang kali untuk menyerang dengan cepat dan juga yakin, serta tidak membuka celah yang tidak diperlukan. Han Hari beralasan bahwa itu semua demi menggunakan kemampuan yang dirinya miliki. Tapi Yang Mulia Leon yang mendengarnya, ia sedikit kesal akan alasan tersebut. Di mana ia berkata, jika Han Hari terus bergantung kepada kemampuan miliknya, itu bukanlah jalan untuk mendapatkan kemenangan. Terutama apa bagusnya berhasil menggunakan kemampuan skill tersebut, jika pada akhirnya tetap saja mati. Dari perkataannya, Han Hari merasa senang akan perkataan dari Yang Mulia Leon, karena dirinya merasa jika ia sedikit diperhatikan olehnya. Namun melihat Han Hari yang sedikit senang, Yang Mulia Leon menatapnya dengan tatapan kesal, di mana ia bertanya, akan ada apa dengan itu semua?
Dan Han Hari yang sedikit tertekan oleh tatapan itu, ia pun membalas bahwa dirinya hanya berpikir jika Yang Mulia Leon mungkin akan berkata untuk tetap bertarung meski harus mempertaruhkan nyawa sekalipun. Karena semua yang dirinya pahami dari Yang Mulia Leon adalah kehormatan dan kejayaan Lionheart. Dari perkataan Han Hari, Yang Mulia Leon pun terdiam sesaat, serta kemudian ia menjintak kembali Han Hari. Karena Han Hari benar-benar bodoh dan tidak memahaminya, di mana ia bertanya apa mungkin Han Hari memiliki sesuatu yang menyebabkannya harus mempertaruhkan nyawanya. Karena tanpa adanya alasan untuk mempertaruhkan nyawa, itu tidak ada artinya untuk melakukan pengorbanan. Mendengar perkataan dari Yang Mulia Leon, Han Hari tentu saja berpikir, di mana dirinya bertanya akan apa yang dimaksud dengan suatu penyebab tersebut. Dan melihat Han Hari yang sedang berpikir, Yang Mulia Leon pun tersenyum kepadanya, serta berkata untuk mengakhiri pelatihan kali ini, di mana dirinya pun pergi meninggalkan Han Hari. Sedangkan Han Hari, ia masih kebingungan akan perubahan suasana dari Yang Mulia Leon. Di malam harinya, di Kuil Mansion, terlihat Han Hari sedang berbincang-bincang bersama Yapi, di mana ia berkata kepadanya bahwa Yang Mulia Leon terlihat sedang kekurangan energi. Mendengar hal itu, Yapi pun berkata bahwa kemungkinannya Yang Mulia Leon mengalami respon biologis terhadap stimulasi dari makhluk hidup lainnya. Namun mendengar perkataan itu, Han Hari membalas apakah dirinya bisa menjelaskannya dengan bahasa yang mudah dipahami. Tapi Yapi kemudian membalas bahwa itu semua karena tekanan stres pada pikirannya, dan cara untuk memperbaiki itu adalah meredakan rasa stres miliknya. Mendengar perkataan tersebut, Han Hari bertanya, apakah Yapi bisa memberikan suatu saran yang bisa meringankan beban stres Yang Mulia Leon? Dan dari permintaan tersebut, Yapi mulai mengolah big data dari internet, di mana hal yang paling baik untuk mengurangi rasa stres adalah konsep yang bernama hiburan ataupun rekreasi. Karena mungkin saja hiburan merupakan hal yang cocok untuk menghilangkan stres. Namun Han Hari kemudian bertanya, apakah Yang Mulia Leon mau melakukan hal tersebut? Karena dirinya tak bisa membayangkan hal seperti itu. Karena itulah Han Hari kembali bertanya apakah ada saran yang baik darinya. Namun dengan segera Yapi menjawab bahwa hiburan merupakan suatu tindakan atau aktivitas untuk meningkatkan kadar dopamin pada makhluk organik. Dan robot seperti dirinya tidak bisa merasakan hal seperti itu. Yang mana Han Hari sedikit kesal akan penjelasan panjang dari Yapi. Karena kenapa juga harus menjelaskan seperti itu jika dirinya tidak mengetahuinya. Hanya saja ketika itu pula, Han Hari mendapatkan suatu ide, di mana hal tersebut mungkin saja bisa membuat Yang Mulia Leon menjadi merasa lebih baik. Dengan itu jugalah Han Hari menjelaskan rencananya kepada Yapi, di mana Yapi yang mendengar seluruh penjelasan itu, ia berkata bahwa dirinya tidak bisa menyangkal jika itu merupakan rencana yang bagus. Dan dari itu pula lah Han Hari menyombongkan dirinya karena ia merasa jika dirinya telah menang terhadap Yapi. Namun Yapi yang melihat tindakan dari Han Hari, ia merasa cukup kesal karena ia memahami jika Han Hari sedang mengejek dirinya. Keesokan harinya, di depan patung Dewi Ariana, terlihat jika Yang Mulia Leon sedang berdoa kepadanya, di mana ia berkata bahwa dirinya meminta maaf karena telah menimbulkan kekhawatiran. Namun di sana Dewi Ariana berkata bahwa Leon telah berjuang selama lebih dari 200 tahun tanpa henti, di mana ia menyarankan untuk beristirahatlah terlebih dahulu, serta untuk mencari hiburan maupun sesuatu yang bisa membuat Leon nyaman. Ia juga menambahkan bahwa di tempat ini, di bumi, menawarkan berbagai macam jenis hiburan yang bisa dinikmati. Tapi ia penasaran apakah kesatria miliknya itu akan menemukan sesuatu yang seperti itu ataukah tidak. Namun, ia mengatakan bahwa sumber kenyamanan terbaik di seluruh dunia tetaplah sama meski di masa apapun. Mendengar hal tersebut, Leon bertanya kepada Dewi Ariana, apakah memang ada sesuatu yang seperti itu? Dan Dewi Ariana membalas bahwa yang bisa memberikan kenyamanan adalah memeluk seorang wanita. Dari perkataan Dewi Ariana, Leon hanya dapat terdiam. Namun Dewi Ariana menambahkan bahwa dari sudut pandangnya sebagai seorang dewi, ratu itu mungkin saja cocok. Atau mungkin gadis berambut merah itu juga sepertinya menarik. Tapi dari perkataannya, Yang Mulia Leon menjawab bahwa dia hanyalah seorang gadis yang masih muda. Dan kenapa juga sang dewi mengatakan sesuatu seperti itu? Di mana Dewi Ariana kembali menambahkan
jika wanita itu juga telah dewasa dan sudah menjadi hal alami bagi manusia untuk merasakan kenyamanan dengan cara memeluk lawan jenisnya. Karena itulah tidak perlu menunggu waktu lama lagi untuk membangun kembali keluarga kerajaan. Dari perkataan sang dewi, Leon sedikit tertekan karena meski perkataannya cukup masuk akal, namun dirinya merasa jika ada suatu perasaan yang masih salah. Namun ketika itu, tiba-tiba saja pintu ruangan tersebut diketuk oleh Han Hari, di mana dirinya memanggil Yang Mulia Leon. Ia kemudian mengintip masuk dan berkata untuk mendengarkan perkataannya, karena saat ini dirinya menyiapkan sesuatu untuknya. Tapi ketika dirinya mengatakan hal tersebut, tiba-tiba saja Han Hari malah terjatuh, di mana dari itu juga Yang Mulia Leon mengejeknya. Karena meski Han Hari memiliki kemampuan manusia super, tapi ternyata ia masihlah anak-anak. Serta selain berkata seperti itu, Yang Mulia Leon kemudian bertanya akan ada urusan apa menemuinya. Di mana Han Hari yang kesakitan karena terjatuh, ia pun mengungkapkan bahwa dirinya telah menyiapkan sesuatu bagi Yang Mulia Leon. Bahkan dirinya juga telah dibantu oleh Sir Yapi untuk mempersiapkan hal tersebut. Namun mendengar jika Han Hari dibantu oleh Yapi, Yang Mulia Leon menjadi sedikit kesal. Terutama apa yang terjadi sebelumnya itu benar-benar memalukan. Dengan itu jugalah Yang Mulia Leon langsung marah terhadapnya. Karena jika Han Hari menunjukkan pakaian yang menjijikan itu lagi, dirinya akan menyuruh Han Hari untuk berlari mengelilingi kota sambil telanjang. Bahkan karena perkataan dari Yang Mulia Leon, Han Hari menjadi sangat malu karena dirinya menjadi mengingat kejadian yang memalukan di mana ia meyakinkan bahwa kali ini tidak seperti sebelumnya. Di suatu ruangan di kantor Asosiasi Hunter Korea, terlihat sebuah gate hijau yang dijaga ketat oleh para pegawai asosiasi, di mana ketika itu mereka dikejutkan oleh kedatangan dari Yang Mulia Leon. Karena nyatanya ia datang ke tempat tersebut setelah diajak oleh Han Hari, serta ia bertanya kepada Kim Jinso tentang ada apa di tempat ini. Kim Jinso yang mendengar itu, ia menjelaskan kepada Yang Mulia Leon jika mereka berkumpul di tempat itu atas nama asosiasi, dan tentu saja untuk membantu rencana yang sudah disiapkan oleh Han Hari. Di mana dari perkataannya, Yang Mulia Leon sedikit terkejut akan rencana apa yang dimaksudkannya. Namun itu membuat dirinya sedikit bersyukur karena ternyata bukan suatu hal yang aneh yang dilibatkan oleh Yapi. Serta dengan hal itu jugalah Han Hari kemudian mengajak Yang Mulia Leon untuk masuk ke dalam gate terlebih dahulu, di mana ia sangat percaya diri jika Yang Mulia Leon pasti akan menyukainya. Beberapa saat kemudian, di dalam gate hijau terlihat pemandangan alam yang sangat asri, di mana nyatanya itu merupakan gate yang mencerminkan suatu hutan yang aman. Dan melihat hal tersebut, Leon tentu saja terdiam serta mengamati, karena dirinya masih belum paham akan maksud dari Han Hari. Serta Han Hari yang bersama dengan para pegawai asosiasi, ia kemudian menghadap kepada Yang Mulia Leon lalu berkata bahwa gate ini merupakan suatu area yang disebut Suhai, di mana itu merupakan tempat beradanya berbagai macam tumbuhan, hewan, dan monster yang muncul. Ia juga kemudian memperlihatkan suatu papan kepada Yang Mulia Leon, di mana dirinya berkata bahwa papan itu merupakan indikator untuk penghitungan poin. Dan jika Yang Mulia Leon berhasil memburu makhluk-makhluk itu, maka akan mendapatkan poin yang sesuai. Yang mana Yang Mulia Leon yang melihatnya, ia berkata, apakah hal ini merupakan sebuah kompetisi berburu? Han Hari yang mendengar itu, ia langsung membenarkannya jika ini merupakan kompetisi berburu. Bahkan ia merasa jika berburu seperti ini mungkin saja merupakan suatu yang tren di tempat Yang Mulia Leon tinggal sebelumnya. Mendengar perkataan itu, Yang Mulia Leon tentu saja memujinya karena ternyata Han Hari mempersiapkan tempat berburu ini menyesuaikan dengan seleranya, di mana Leon pun kemudian berharap jika dirinya bisa menikmati acara tersebut. Dan dalam berlalunya waktu, terlihat jika saat ini ada seekor ors yang mati terpanah, di mana nyatanya Yang Mulia Leon sangat menikmati acara tersebut. Karena meski ini bukan pertempuran, tapi berburu orc memang memiliki sensasinya tersendiri. Yang mana ketika Han Hari melihat hal tersebut, ia merasa terheran. Karena saat ini Yang Mulia Leon malah asik sendiri. Tapi meski begitu, sepertinya ini merupakan hal yang cukup bagus. Beberapa waktu berlalu,
Sepertinya pesta perburuan telah selesai. Dan karena saat ini para orc yang ada telah terbantai, tentu saja yang Leon lakukan adalah mengumpulkan benda berguna dari mereka. Namun ketika Leon sedang disibukkan mengumpulkan benda-benda itu, tiba-tiba saja Hanhari datang menghampirinya serta bertanya jika dirinya cukup tak menyangka bila Yang Mulia Leon bisa menggunakan panah seperti itu. Karena ia berpikir, bukankah Yang Mulia Leon itu tidak suka dengan suatu serangan jarak jauh? Yang mana dari hal itu jugalah Yang Mulia Leon pun menjelaskan jika sepertinya Hanhari telah salah paham. Karena meski dirinya seorang kesatria, bukan berarti dirinya tidak bisa menggunakan senjata jarak jauh. Terutama tentang berburu, itu merupakan suatu kegiatan maupun hobi bagi para bangsawan. Dan itu merupakan kewajiban bagi para kesatria yang masih mengembara, di mana mereka harus bisa bertahan hidup di alam liar dengan cara berburu. Karena itulah, para kesatria sudah sewajarnya hebat dalam hal berburu. Mendengar penjelasan dari Yang Mulia Leon, Hanhari yang memperhatikan mayat dari para orc, ia berkata, bukankah tembakan panah dari Yang Mulia Leon sangat tepat sasaran? Di mana ia merasa jika itu sedikit mengejutkan. Mendengar hal tersebut, Yang Mulia Leon kemudian membanggakan dirinya, karena ia dikenal sebagai champion terkuat di masanya, dan juga sebagai hunter terbaik nomor 2. Tapi mendengar hal itu, Hanhari menjadi terheran kepadanya, terutama apakah yang pertama itu merupakan seorang Holy Grail Knight yang lain. Namun Leon menjelaskan, jika orang itu dipanggil sebagai Holy Grail Knight, sepertinya masih kurang tepat. Karena meski ia mendapatkan berkah dari Dewi Bulan dan berburu, dia lebih seperti seorang hunter daripada kesatria. Karena ia merupakan seorang guardian dari Dewi Bulan dan berburu, dan ia adalah seorang saintess. Tembakan panahnya seperti bintang yang jatuh, dan itu mampu melewati puncak pegunungan yang tinggi. Mendengar cerita dari Yang Mulia Leon, Hanhari menjadi kembali terheran. Karena apa mungkin hal seperti itu merupakan hal yang bisa dilakukan di dunia Yang Mulia Leon? Tapi mengalihkan itu, Hanhari bertanya kepadanya, apakah Yang Mulia Leon hanya berburu orc saja? Padahal selama ini ia telah mempersiapkan yang lain di tempat tersebut. Jadi sepertinya itu semua akan sia-sia. Mendengar hal tersebut, Leon pun kemudian meminta maaf atas masalah ini. Tapi ia bertanya, bukankah yang kita perlukan adalah mencari poin sebanyak-banyaknya? Yang mana dari perkataannya, Hanhari menjadi terkejut. Tapi memang benar jika yang perlu dilakukan adalah mencari poin. Hanya saja ia tak menyangka jika Yang Mulia Leon melihat orc hanya sebagai mangsa buruan saja. Mengalihkan hal itu, Leon berkata kepada Hanhari jika dirinya baru saja menemukan suatu barang yang sedikit aneh, di mana di dalamnya ia bisa merasakan aura sihir. Yang mana Hanhari kemudian menjelaskan jika itu merupakan Sorcery Totem. Bahkan ia berkata jika jarang sekali mendapatkan drop item seperti itu dari monster. Mendengar penjelasannya, Leon pun melemparkan benda tersebut kepada Hanhari serta berkata untuk menjualnya saja. Lalu hasil dari penjualannya berikan saja kepada para petugas yang membantu hari ini. Dari perkataan Leon, Hanhari benar-benar terkejut. Bahkan ia bertanya apakah itu tidak masalah. Karena item tersebut mungkin saja bernilai sebesar 100 jutawan. Namun Leon kemudian berkata, jika itu hanyalah pemberian untuk mereka yang sudah mau merepotkan diri dalam membantu acara ini di hari liburnya. Jadi anggap saja hal tersebut sebagai hadiah yang tidak banyak. Lalu saat ini, ia pun memerintahkan Hanhari untuk mengikutinya, karena dirinya melihat beberapa jejak kaki orc yang telah melarikan diri. Mendengar hal tersebut, Hanhari kembali terkejut serta bertanya, apakah Yang Mulia Leon masih ingin berburu? Dan Leon membalas, para binatang itu masihlah hidup, dan mereka hanya akan mengotori hutan saja. Meski mereka hanya imitasi, tapi semua orc tetap harus dimusnahkan, karena orc yang baik adalah orc yang telah mati. Mendengar perkataan dari Yang Mulia Leon, Hanhari hanya dapat terdiam heran akan kata-katanya. Tapi di sana, Leon pun berkata kepada Hanhari untuk mengikutinya, di mana dirinya akan mengajari Hanhari secara langsung tentang bagaimana menggunakan panah. Dari itu jugalah Hanhari pun mengikuti langkahnya. Namun ketika ia berjalan bersama Leon, ia memanggilnya serta berkata jika dirinya sangat bersyukur melihat suasana hati dari Yang Mulia Leon sudah membaik.
Dan mendengar perkataan itu, Leon merasa sedikit terkejut karena nyatanya ia merasakan perasaan yang cukup nostalgia, terutama telah lama sekali sejak dirinya terakhir kali menerima kebaikan yang begitu murni seperti ini. Waktu berlalu di gudang latihan Guild Mansion. Terlihat jika saat ini Han Hari sedang membawa beberapa peralatan menggunakan troli. Bahkan di sana ia cukup senang karena melihat suasana hati dari Yang Mulia Leon yang sudah membaik. Tapi ketika ia sedang berjalan di lorong, tiba-tiba saja Kim Jin Seok memanggilnya. Yang mana dari hal tersebut, Han Hari pun bertanya kepadanya tentang apa yang sedang ketua manajer lakukan di gedung latihan. Kim Jin Seok mendengar itu, ia membalas jika dirinya ingin pergi ke ruang penyimpanan karena saat ini dirinya memerlukan beberapa barang yang ada di sana. Dan mendengar hal tersebut, Han Hari pun membalas jika sepertinya tujuan mereka sama. Jadi karena itu jugalah ia mengajak pergi bersama ke ruang penyimpanan. Di mana dalam beberapa saat berlalu, mereka akhirnya telah tiba di depan pintu ruang penyimpanan. Dan Kim Jin Seok yang ada di sana, ia pun bertanya kepada Han Hari, apakah palu besar milik Sir Geoffrey juga disimpan di sini? Yang mana Han Hari pun membenarkannya, serta ia kemudian langsung memberikan ucapan doa kepada Sir Geoffrey. Terutama ia masih teringat dengan pengorbanan dari Sir Geoffrey. Namun karena Kim Jin Seok penasaran, ia kembali bertanya apakah palu tersebut selalu disimpan di gudang. Dan Han Hari membenarkan, karena sampai saat ini masih belum ada orang yang layak untuk mengangkatnya. Jadi palu itu masih merupakan pajangan yang disimpan di gudang. Hanya saja ketika pintu gudang telah terbuka, Han Hari terkejut akan ruangan tersebut. Karena palu yang seharusnya ada di tengah-tengah ruangan, saat ini telah menghilang dari ruang penyimpanan. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.